Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Pemburu Kepala, bagian 4. Pertarungan antara Pendekar Raja Wali Sakti dengan Dewi Merah Penghisap Darah tidak bisa dihindarkan lagi. Sementara di sekitar halaman belakang Istana Kedung Antal, berkeliling para prajurit yang semakin banyak jumlahnya. Rupanya suara ribut pertarungan itu membuat seluruh penghuni istana terbangun dan tumpah di halaman belakang istana. Mengetahui jumlah prajurit yang semakin banyak, Pendekar Raja Wali Sakti itu jadi cemas juga. Tapi Rangga tidak mungkin lagi menyelamatkan diri begitu saja. Tak ada yang bisa dilakukan Rangga selain mengalahkan perempuan tua ini secepatnya, lalu meloloskan diri dari kepungan para prajurit itu. Memang akan ada korban dan kerusakan bangunan istana, tapi hanya itu yang bisa dipikirkan Rangga saat ini. Dan rasanya tak ada jalan lain lagi yang harus ditempuh. Hiya. Seketika Pendekar Raja Wali Sakti itu meningkatkan tempo permainannya. Dikerahkannya jurus-jurus dari 5 rangkaian jurus Raja Wali Sakti yang dikombinasikan, sehingga menghasilkan begitu banyak macam jurus yang sangat dahsyat. Perubahan tempo pertarungan yang dilakukan Pendekar Raja Wali Sakti yang begitu cepat, membuat Dewi Merah Penghisap Darah itu jadi kelabakan juga. Beberapa kali tubuh tua itu hampir saja terkena kibasan tangan ataupun pukulan yang mengandung pengerahan tenaga dalam tinggi, namun masih bisa dihindari. Hingga suatu ketika, sambil berteriak menggelegar, Rangga melontarkan satu pukulan keras dari jurus Pukulan Maut Paruh Raja Wali ke arah kepala Dewi Merah Penghisap Darah. Namun perempuan tua berjubah merah itu masih dapat menghindar dengan merundukkan kepalanya sedikit. Dan tanpa diduga sama sekali, tanpa menarik pukulannya, Rangga cepat mengibaskan kakinya seraya merubah jurus menjadi Raja Wali Menukik Menyambar Mangsa. Kibasan kaki Pendekar Raja Wali Sakti itu diikuti lesatan rubuhnya yang cepat bagai kilat. Dekhat. Dewi Merah Penghisap Darah terpekik agak tertahan sedikit. Perempuan tua berjubah merah itu tidak menyangka kalau Pendekar Raja Wali Sakti akan melakukan serangan yang begitu cepat dan tidak terduga sama sekali, sehingga tidak sempat lagi untuk menghindarinya. Tendangan kaki Pendekar Raja Wali Sakti begitu keras, dan tepat menghantam punggungnya. Tak dapat dicegah lagi, tubuh perempuan tua berjubah merah itu terjajar, dan terhuyung-huyung ke depan beberapa langkah. Dan sebelum keseimbangan tubuhnya sempat dikuasai, Rangga sudah kembali menyerang. Dilontarkannya satu pukulan menggeledek bertenaga dalam sangat tinggi, dan tepat menghantam dada perempuan tua berjubah merah itu. Sekali lagi Dewi Merah Penghisap Darah memekik keras. Pada saat perempuan tua berjubah merah itu terbanting ke tanah, secepat kilat Rangga melentingkan tubuhnya ke atas. Manis sekali kakinya hinggap di atas atap bangunan istana. Jangan biarkan dia lolos. Serang, bunuh keparat itu, kejar, teriak Dewi Merah Penghisap Darah sambil menggeliat bangkit berdiri. Seketika itu juga, puluhan prajurit yang membawa panah, langsung melepaskan panah ke arah Pendekar Raja Wali Sakti yang berada di atas atap bangunan istana. Puluhan anak panah berdesingan di sekitar tubuh Rangga sehingga membuatnya harus bergelimpangan di atap, menghindari serangan yang datang bagaikan hujan itu. Dalam waktu yang bersamaan, beberapa prajurit, berpangkat tamtama dan punggawa, serta beberapa panglima sudah berlompatan ke atas atap. Hal ini membuat Rangga jadi menggeram. Cepat Pendekar Raja Wali Sakti melompat bangkit berdiri begitu serangan panah tidak terlihat lagi. Lalu dengan segera dihentakkan kedua tangannya seraya mengerahkan Aji, Bayu Bajra. Aji, Bayu Bajra, teriak Rangga keras menggelegar. Pekikan-pekikan keras melengking tinggi, seketika terdengar begitu tiba-tiba saja bertiup angin badai yang sangat dahsyat. Mereka yang mencoba berlompatan naik ke atas atap, langsung berpelantingan jatuh ke bawah. Dan mereka yang masih berada di bawah, terpental sambil menjerit keras terhempas hembusan angin topan yang diciptakan Pendekar Raja Wali Sakti. Kesempatan yang baik dan sempit ini, tidak disia-siakan Rangga untuk cepat meninggalkan Istana Kedung Antal. Secepat ajiannya ditarik, secepat itu pula tubuhnya melesat pergi bagai kilat sekejap saja. Tubuh pemuda berbaju rompi putih itu sudah lenyap, menghilang di balik tembok benteng bangunan istana ini. Rangga menggeliatkan tubuhnya, menggelinjang bangun dari pembaringan. Suara ribut-ribut di luar penginapan membuatnya terjaga.
Seketika pendekar Raja Wali Sakti melompat mendekati jendela, lalu mengintip keluar. Tampak beberapa prajurit dan 2 orang punggawa berkuda berada di depan rumah penginapan ini. Barang siapa yang bisa menyerahkan kepala pendekar Raja Wali Sakti, Gusti Prabu Raketu akan memberi hadiah yang besar dan akan diangkat sebagai panglima perang untuk membawahi 1000 angkatan perang prajurit pilihan. Keparat, geram Rangga saat mendengar baris pengumuman yang dibacakan salah seorang punggawa. Tentu saja, pengumuman yang dibacakan lantang itu dapat terdengar semua orang. Terlebih lagi, punggawa itu terus membacakan pengumuman sambil gerak mengelilingi seluruh kota kerajaan Kedung Antal ini. Rangga menyandarkan tubuhnya ke dinding samping jendela kamar penginapan. Hatinya benar-benar geram mendengar pengumuman itu. Sudah pasti, pengumuman itu berlaku bagi semua orang. Dai ini berarti akan menarik perhatian kaum rimba persilatan yang gemar memburu kepala untuk mendapatkan hadiah besar serta jabatan tinggi. Para pemburu kepala akan berkeliaran. Dan yang pasti, mereka akan memburu kepala pendekar Raja Wali Sakti. Rangga meraih pedang yang terletak di atas meja lalu dikenakannya di punggung setelah merapikan diri, kakinya melangkah keluar dari kamar penginapannya. Pendekar Raja Wali Sakti terus berjalan cepat menemui pemilik penginapan yang selalu ada di bagian depan rumah penginapan ini. Setelah membayar sewa kamarnya, pendekar Raja Wali Sakti itu berjalan cepat meninggalkan rumah penginapan itu. Sengaja Rangga memutar, mengambil jalan lewai belakang, kemudian mengerahkan ilmu lari cepat menuju ke dalam hutan yang membatasi kota kerajaan Kedung Antal ini dengan Gunung Anjar. Sempurna sekali ilmu lari cepat yang dimiliki pendekar Raja Wali Sakti, sehingga dalam waktu sebentar saja sudah sampai di tepi hutan. Rangga menghentikan larinya setelah sampai di tepi sungai kecil yang membatasi hutan dengan kota raja. Sebentar diedarkan pandangannya ke sekeliling. Terdengar gumamam kecil disertai dengusan napas berat agak tertahan. Pendengarannya yang tajam, langsung dapat mendengar tarikan beberapa napas di sekitarnya. Hiya, yeah. Belum juga pendekar Raja Wali Sakti itu sempat berpikir jauh, tiba-tiba saja bermunculan orang-orang bersenjata golok terhunus. Mereka berlompatan sambil berteriak-teriak mengacungkan goloknya. Kembali Rangga mendengus berat, lalu cepat-cepat menggeser kakinya ke kiri seraya memiringkan tubuh, menghindari tebasan sebuah golok. Hih! Cepat sekali tangan Rangga mengibas, dan langsung mendarat di perut penyerangnya. Orang itu mengeluh pendek, dan tubuhnya terbungkuk. Dan sebelum disadari apa yang terjadi, kembali satu pukulan keras mendarat di wajahnya. Des! Ah! Orang itu terpental jauh ke belakang. Keras sekali tubuhnya menghantam tanah. Seketika darah mengucur deras dari rongga mulutnya. Hanya sebentar orang itu mampu berkutik, kemudian tidak bergerak-gerak lagi. Kali ini Rangga memang benar-benar tidak memberi ampun lagi. Pendekar Raja Wali Sakti tahu kalau mereka adalah pemburu kepala yang tentu sudah mendengar pengumuman dari punggawa kerajaan tadi. Herannya, pengumuman itu cepat sekali tersebar padahal belum ada 1 hari, tapi sekarang sudah ada 6 orang bersenjata golok yang berusaha ingin memenggal kepalanya. Hiya! Sambil berteriak keras menggelegar, Rangga cepat memutar tubuhnya dan langsung melenting ke angkasa. Kemudian dengan kecepatan kilat, pendekar Raja Wali Sakti meluruk deras sambil menggerakkan kakinya disertai kibasan tangan. Saat itu Rangga mengeluarkan gabungan dari jurus Raja Wali menukik menyambar mangsa dan jurus sayap Raja Wali membelah mega. Hebat dan luar biasa sekali gabungan 2 jurus yang memang sudah luar biasa dahsyatnya itu. Mereka yang mengeroyok pendekar Raja Wali Sakti tidak bisa berbuat apa-apa. Jeritan-jeritan melengking tinggi seketika terdengar menyayat saling susul. Kemudian tubuh-tubuh tak beriawal lagi langsung bergelimpangan di tanah. Hanya dalam satu gebrakan saja, pendekar Raja Wali Sakti itu berhasil membuat 6 orang pengeroyoknya tak mampu berkutik lagi. Hah! Rangga menghembuskan napas panjang. 6 orang itu memang bukan lawan tanding pendekar muda berbaju rompi putih itu. Mereka tertanya hanyalah para begal jalanan yang mencoba mencari keberuntungan dengan memburu hadiah yang dijanjikan pihak kerajaan. Hal seperti inilah yang sangat disesalkan Rangga. Pengumuman pemburuan kepala ini akan menimbulkan banyak masalah, terutama jatuhnya korban yang sia-sia. Aku tidak percaya kalau Prabu Raketu mengeluarkan pengumuman itu, desah Rangga dalam hati. Pengumuman yang dikeluarkan Istana Kerajaan Kedung Antal,
sangat menarik perhatian pemburu kelola dari kaum rimba persilatan. Dalam waktu beberapa hari saja, di setiap pelosok kerajaan itu terlihat tokoh rimba persilatan berkeliaran. Mereka bukan saja memburu kepala pendekar Raja Wali Sakti untuk mendapatkan hadiah besar dan pangkat tinggi, tapi juga membuat keonaran dengan merampok, saling bertarung menyabung nyawa, dan menyakitkan rakyat. Keadaan di kerajaan Kedung Antal seketika berubah total. Suasana yang biasanya nyaman dan damai, kini berubah jadi hangat diwarnai tumpahan darah. Tiap saat, rakyat pun jadi menderita. Mereka tidak lagi merasa tenang, meskipun berada di dalam rumahnya sendiri. Namun keadaan seperti ini, tampaknya didiamkan saja oleh pihak istana. Bahkan tak ada seorang prajurit pun yang mencoba mengatasi. Para pembesar istana seperti tidak mau tahu. Bahkan sepertinya mendukung agar suasana kerajaan semakin bertambah parah. Keadaan yang semakin tidak menentu itu membuat tokoh-tokoh beraliran putih semakin diliputi kekhawatiran. Kecemasan mereka memang beralasan, karena kalau tidak segera diatasi, golongan hitam rimba persilatan akan semakin menjadi-jadi. Tidak sedikit para pendekar yang mencoba menghentikan, tapi ternyata tidak mampu menghadapi begitu banyak kaum rimba persilatan yang rata-rata memiliki kemampuan cukup tinggi. Terlebih lagi, kalangan istana tak ada yang mendukung tindakan para pendekar. Hal seperti ini juga menjadikan Rangga sangat khawatir akan nasib kerajaan Kedung Antal. Sedangkan dirinya sendiri semakin sukar mendekati istana itu. Kragehaka. Tidak ada jalan masuk ke istana itu, Raja Wali, kata Rangga yang saat itu berada di punggung Raja Wali Putih. Rangga mencoba masuk ke dalam lingkungan istana Kedung Antal dengan menunggang burung Raja Wali raksasa. Tapi hatinya benar-benar kecewa karena istana itu dijaga ketat. Tak ada sedikit pun peluang untuk masuk ke sana. Sementara Raja Wali Putih terus berputar-putar di atas bangunan istana itu dengan menjaga jarak ketinggian terbangnya. Kau lihat sebelah selatan sana, Raja Wali. Rangga menunjuk ke arah selatan dari kota kerajaan Kedung Antal ini. Kragehaka. Coba kita lihat ke sana, ajak Rangga. Raja Wali raksasa itu tidak membantah, dan segera meluruk ke arah yang ditunjuk pendekar Raja Wali Sakti. Di kaki Gunung Anjar sebelah selatan, terlihat debu mengepul membumbung tinggi ke angkasa. Kepulan debu itu sangat menarik perhatian Rangga. Seketika diurungkan niatnya untuk menembus masuk ke dalam lingkungan istana kerajaan Kedung Antal. Cepat turun, Raja Wali. Aku akan melompat begitu dekat, seru Rangga. Jelas sekali terlihat, kalau kepulan debu itu akibat pertarungan beberapa orang yang begitu sengit. Raja Wali Putih menuruti permintaan pendekar Raja Wali Sakti, sehingga langsung menukik deras ke arah pertarungan di kaki Gunung Anjar itu. Cepat sekali burung raksasa itu menukik, sehingga sebentar saja sudah begitu dekat. Maka, saat itu Rangga melompat turun dari punggung Raja Wali Putih. Hiya! Raja Wali Putih kembali melambung tinggi ke angkasa, begitu Rangga menjejakkan kakinya di tanah, tidak jauh dari tempat pertarungan. Dan pendekar Raja Wali Sakti terkejut sekali, karena orang-orang yang bertarung itu adalah Raden Nadara bersama para prajurit setia 2 orang panglima dan 2 orang pati. Mereka bertarung sengit melawan orang-orang rimba persilatan. Tanpa berpikir panjang lagi, pendekar Raja Wali Sakti langsung melompat terjun ke dalam kancah pertempuran. 2 kali dilontarkan pukulan bertenaga dalam tinggi, maka 2 orang langsung tergeletak roboh tak bernyawa lagi dengan kepala pecah. Rangga terus melancarkan pukulan-pukulan beruntun disertai pengerahan tenaga dalam tinggi. Rangga, desis Raden Nadara begitu melihat pendekar Raja Wali Sakti mengamuk membantunya. Raden Nadara langsung melompat cepat mendekati Rangga sambil mengibaskan pedangnya beberapa kali. Terdengar jeritan melengking saling susul disertai ambruknya beberapa orang yang berlumuran darah terkena sabetan pedang Raden Nadara. Pemuda itu berhasil mendekati Rangga yang baru saja menjatuhkan 3 orang sekaligus. Apa yang terjadi, Raden? Tanya Rangga langsung sebelum Raden Nadara membuka suara. Aku tidak tahu, tiba-tiba saja mereka menyerang, sahut Raden Nadara. Mereka terus bergerak cepat menghajar lawan-lawannya. Mundur, tiba-tiba terdengar teriakan memerintah. Seketika itu juga, orang-orang yang menyerang pasukan Raden Nadara berlompatan mundur. Sebentar saja mereka sudah menghilang di dalam hutan. Saat itu juga pertarungan terhenti. Hanya tinggal sekitar 9 prajurit ditambah 2 orang panglima dan 2 orang patih yang masih hidup.
Untung kau cepat datang, Rangga, ujar Raden Nadara. Kebetulan aku lewat di sini, sahut Rangga seraya mengedarkan pandangannya berkeliling. Cukup banyak juga yang tewas. Pendekar Raja Wali Sakti itu memandangi 9 prajurit yang masih hidup serta 2 orang panglima dan 2 orang pati. Mereka kelihatan begitu lelah. Pandangan pendekar Raja Wali Sakti itu beralih pada Raden Nadara. Aku tidak melihat adikmu, Raden. Di mana dia? Tanya Rangga jadi teringat Ranti. Ranti tinggal di istana Karangsetra. Katanya dia saja yang menunggu Prabu Karangsetra, jelas Raden Nadara. Katanya, Prabu Rangga sedang bepergian saat ini. Lalu, untuk apa kau kembali ke sini? Tanya Rangga lagi. Inilah yang membuatku sedih, Rangga. Aku tidak menyangka akan seperti ini jadinya. Ada nada sedikit keluhan pada suara Raden Nadara. Sudah 3 kali ini kami diserang, celetuk salah seorang patih yang sudah berada dekat mereka. Patih itu mengenakan baju warna biru, dan namanya Patih Argabaya. Benar, sambung Panglima Kitin yang memegang sepasang tombak pendek. Padahal kami tidak tahu apa maksud penyerangan mereka. Mereka hanya menanyakan pendekar Raja Wali Sakti. Dan katanya, pendekar itu akan dipenggal kepalanya atas perintah Gusti Prabu Raketu, sambung Patih Kolana yang memakai baju putih ketat. Rangga hanya diam saja mendengarkan keluhan-keluhan itu. Hatinya benar-benar geram, namun jadi prihatin juga. Memang sudah diduga, akibat pengumuman itu akan terjadi pertumpahan darah secara brutal. Para pemburu kepala itu tidak akan membeda-bedakan lagi antara kawan dan lawan. Mereka akan menyerang siapa saja jika mendengar keterangan kalau seseorang pernah berhubungan dengan pendekar Raja Wali Sakti. Bersambung ke Pemburu Kepala 5. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.